Saya punya pengalaman 7 tahun, tentunya ini merupakan investasi untuk saya berjuang. Kemudian saya tidak hanya melulu di depan nantinya, saya punya komitmen tadi yang disampaikan Bang Benny atau teman-teman lain, siapapun nanti yang akan di depan, siapapun nanti yang akan memang punya elektabilitas tinggi, kita tetap harus bersatu dan di belakang. Ya, itu komitmen saya. Yang kedua, investasi ini saya bangun memang sejak lama. Perseteruan pertama saya dengan seorang gubernur yang menurut saya memang bukan gila, adilnya kurang, ya, adilnya kurang karena peri kemanusiaan adil dan beradab ini tidak ditempatkan pada hatinya karena satu orang ini saya tidak bisa sebut namanya barangkali, bahwa saya yakin dia tidak seperti Lius, punya loyalitas, punya dedikasi, punya rasa patriotisme, punya rasa idealisme, punya rasa nasionalisme, kemudian punya merah putih di dadanya. Itu Julius, tapi beliau tidak. Saya sedikit saja, supaya teman-teman jangan lupa, bahwa kasus UPS sampai dengan kasus sumber waras, karena ini ada advokasi hukum, dan saya sering kepada teman-teman wahli saya katakan, hari ini kesempatan untuk membela, kemudian melakukan advokasi rakyat. Kenapa? Karena yang pertama soal moratorium reklamasi. Kalau moratorium reklamasi ini sudah sangat syarat bahwa saudara gubernur melanggar hukum, melanggar etika kerja. Yang kemudian bahwa bahwa UPS sampai dengan supaya teman-teman tahu, karena saya di DPRD, jadi UPS sampai dengan yang namanya Rumah Sakit Sumber Waras itu adalah ada dua hal yang memang saudara Ahok itu harus pakai baju oranye sebenarnya. Kenapa? Karena ada evaluasi tanggal 22 September ini adalah merupakan cikal bakal terjadinya seluruh dugaan korupsi di pemerintah daerah pada anggaran perubahan tahun 2014 yang tidak dievaluasi oleh saudara gubernur. Perintah Kementerian Dalam Negeri, saya ulangi, bahwa keputusan persetujuan RAPBD, paripurna RAPBD pada tanggal 13 Agustus 2014 yang dievaluasi, ini tolong dengarkan nih para advokat, yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikembalikan dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 22 September kepada gubernur, perintahnya agar dievaluasi setingkat saudara selama 7 hari. Kemudian kenapa? Supaya kawan-kawan tahu, kalau tanggal 22 September harus dievaluasi, paling tidak, ya, beliau membuat surat kepada kami tanggal 5 Oktober. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak melakukan evaluasi dan tidak membuat surat yang dimaksud tadi, yang diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, lalu dia menunggu kepastian. Seorang mantan gubernur dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian tanggal 21 Oktober dia baru membuat surat kepada DPRD untuk minta persetujuan anggaran belanja perubahan tahun 2014. Apa yang terjadi? Ini musibah. Seluruh kawan-kawan membuat parab dan saya sendiri tidak membuat parab. Itu pada tanggal 22 September sebelum UPS muncul. Kemudian tanggal bulan Januari sampai Februari UPS muncul. UPS muncul, ini dijadikan sarana penceritaan dan sarana diskriminasi oleh saudara gubernur. Korban diskriminasi adalah orangnya Haji Lulung. Dipanggil mundar-mandir ke Barreskrim selama 7 kali. Kemudian setelah saya diperiksa 3 kali, saya sudah menangkap persoalan ini. Saya sudah katakan ini tolong dievaluasi pada tanggal 22 September. Ini kejadian dugaan korupsi adalah yang salah saudara Gubernur Ahok. Kemudian 3 kali saya diperiksa, saya mulai berbicara, saya keluar dari Barreskrim, saya katakan bahwa saudara Gubernur sudah dapat menjadi tersangka. Bla 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 bla, tersangkanya adalah anak buahnya Alex Usman dan Jainal. Ini tolong dikritis.
tolong dikritisi. Kenapa? Jenal sampai hari ini masih keluyuran. Bu Ratna, tolong dicatat Bu, supaya teman-teman sama mengkritisi. Ini memang orang yang selalu memberikan informasi kepada Ahok, melakukan pencitraan. Kemudian apa yang terjadi dengan sumber waras? Sumber waras adalah kecelakaan yang paling menjadi perhatian publik. Kemudian ini adalah gagasan sebuah rencana merampok uang rakyat. Kenapa demikian? Karena dari nomenklaturnya, Bang Adi Aksa ini pasti tahu. Bang Adi Aksa, nomenklaturnya itu pertama adalah beli rumah sakit. Sumber waras dirubah setelah tanggal 13 Agustus 2014, saya agak lama sedikit ya, 2014 ya, 2014. Kemudian tanggal 14 Agustusnya ada email ke Kementerian Dalam Negeri merubah nomenklatur. Ini kecelakaan, ini tidak boleh. Ini ada main kedip mata nih antara Kementerian Dalam Negeri. Makanya saksinya cuma saya ini. Saya orang yang benar-benar gelap gulita dalam persoalan ini, akhirnya paling tahu. Paling tahu. Coba sekarang, kalau Ahok berani, saya sudah katakan bahwa persoalan UPS sampai sumber waras yang tahu cuma 3. Tuhan, Ahok, satu lagi teman saya kagak sebut. Apa yang terjadi? Yang pertama, terus dia rubah menjadi membeli rumah sakit sumber waras menjadi beli rumah sebagian tanah rumah sakit sumber waras untuk rumah sakit khusus kanker dan jantung. Setelah itu ada uji publik yang diusulkan, dimohonkan dari Dinas Kesehatan kepada Lurah Tomang pada tanggal 10 Agustus. Jadinya tanggal 8 Agustus 2014. Satu. Kedua, surat keputusan penunjukan, ya, surat keputusan penunjukan atas tanah tersebut adalah 10 Agustus. 10 Agustus. Tetapi hasil forensik di KPK itu terjadi 19 Agustus, dia buat surat di tanggalnya tanggal 10 Agustus. Dasar orang salah itu Pak Beni, itu hasil forensiknya terjadi seperti itu, dan kemudian nomenklatur beli itu jadi surat pelepasan hak. Tolong dicatat. Jadi tidak ada, kalau teman saya bilang di KPK itu ada 3, 1 kelompok ISIS, 1 kelompok proporsional. Ini dua-duanya idealisme terhadap terhadap komitmen memberantas korupsi. Ini sekarang yang nggak benar siapa nih? Komisioner. Dari kemarin sampai hari ini saya bilang KPK bertobat, saya bilang. Harus bertobat. Harus berpihak kepada rakyat, saya katakan. Nah, oleh karenanya banyak hal-hal yang menyangkut kerugian negara ini, termasuk realisasi pencairan anggaran itu adalah 31 Desember jam 19 ketika bank sedunia tutup. Terakhir, saya sepakat kita memilih gubernur yang beradab dan bermartabat, tidak memilih gubernur maling teriak, maling! Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya semua pada teriak.